Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyasiyatu minha sab'atun ahaduha fi'lu alal itlaqi wa ismul fa'ili wa ismul maf'uli wa sifati musabbahati wal masdaru wa kullu ismin udifa ila ismin akhara wa kullu ismin tamin wastaghna anil idhafati. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qiyasiyatu minha sab'atun ahaduha fi'lu ala itlaqi. Dan bermula amil qiyasi daripadanya 100 itu 7. Salah satunya 7 itu fi'il di atas itlaq. Jadi pembahasan sekarang yaitu amil lafzi qiyasi. Kemarin kita sudah belajar tentang amil lafzi samai yang ada 13 no terbagi menjadi 91 amil. Amil kan ada 100. Dari 100 terbagi 2, maknanya sama lafzi. Yang lafzi kemarin kita sudah belajar amil lafzi samai ada 13 no, 13 pembagian. Dari 1 pembagian sampai 13 ada 91 amil. Yang sekarang amil lafzi qiyasi. Yang qiyasi ada 7. Berarti 91 tambah 7 sudah 98. Yang pertama, amil qiyasi itu fi'il di atas itlaq. Amil qiyasi apa? Amil qiyasi itu amil yang bisa amil lafzi yang bisa diucapkan. Amil qiyasi yaitu bisa kita kiaskan kepada kalimat lain, tidak mesti kalimat yang telah diucapkan sama orang Arab. Contoh, fi'il di atas itlaq. Fi'il di atas itlaq ini terbagi 3, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Contoh fi'il madhi, daraba Zaidun Amran, telah memukul oleh Sidik akan si Umar. Jadi daraba ini amil lafzi bisa diucapkan, amil lafzi yang qiyasi karena tugasnya ini yaitu merafa fa'il dan munasab maf'ul. Tidak mesti di lafaz daraba aja, tapi setiap lafaz daraba, lafaz fi'il madhi daraba tidak mesti di daraba aja, tapi bisa di kalimat fi'il madhi yang lain. Contoh, qatala. Qatala juga bisa merafa fa'il munasab maf'ul karena dia ini namanya amil lafzi yang qiyasi. Boleh kita kiaskan ke kalimat-kalimat fi'il madhi yang lain. Nah, contoh yang kedua, wa yadribu Zaidun Amran, sedang ataupun akan memukul oleh si Zaid akannya si Umar. Jadi yadribu ini yaitu fi'il mudhari' amil lafzi qiyasi. Amil lafzi qiyasi. Boleh kita kiaskan kepada kalimat fi'il mudhari' yang lainnya. Kalau di sini berarti yadribu bisa kita kiaskan kepada yaktulu. Yaktulu bisa. Yang ketiga yaitu fi'il atas itlaq, yaitu fi'il amar. Contoh idrib Amran, pukul olehmu akan si Zaid. Jadi tidak mesti di lafaz idrib aja, bisa di kalimat fi'il mudhari' yang lain. Contohnya daraba itu qatala yaqtulu. Bisa di uktul. Uktul. Dan fi'il amar yang lainnya. Itu yang pertama. Itu yang pertama daripada amil yang qiyasi. Apa yang pertama tadi? Yaitu fi'il di atas
di atas itlaq, itu baik itu fi'il amar, fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Yang ke selanjutnya yaitu yang kedua, tadi yang ada 7. Yang pertama fi'il di atas itlaq, udah. Yang kedua yaitu dinamakan dengan isim fa'il. Contoh isim fa'il di sini yaitu Zaidun daribun amran. Bermula si Zaid itu memukulnya si Zaid, akannya si Umar. Bermula si Zaid itu memukulnya si Zaid, amran akannya si Umar. Yang perlu kita di lafaz daribun. Di lafaz daribun ini, lafaz daribun ini kan isim fa'il. Isim fa'il ini termasuk ke dalam amil lafzi yang kiasi. Karena Zaidun tadi dia kedudukannya sebagai mubtada, daribun ini sebagai khabar yang merupakan kalimat isim fa'il. Isim fa'il harus kita ingat, seandainya dia ini isim fa'il jatuh sebagai khabar, maka dia beramal yaitu merafa'kan fa'il dan menasabkan maf'ul. Tugas dia sama seperti fi'il yang ma'ruf, yaitu merafa'kan fa'il dan maf'ul. Bermula si Zaid itu memukul, ianya si Zaid. Di daraba ini dia ini ada dhamir huwa yang jatuh sebagai fa'il. Ada dhamir huwa yang jatuh pada fa'il. Isim fa'il apabila dia jatuh sebagai kabar, maka dia beramal seperti fi'il yang ma'ruf. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya huwa yang kedudukan sebagai fa'il, maf'ulnya di kalimat amran. Itu yang kedua. Daripada amil lafzi yang kiasi, yaitu isim fa'il. Enggak mesti di daribun aja beramal, yang dipilih kalimat isim fa'il lainnya boleh juga kita kiaskan. Yang ke selanjutnya, yang pertama tadi fi'il atas itlaq, yang kedua isim fa'il, yang ketiga dinamakan dengan isim maf'ul. Apa contohnya isim maf'ul? Contoh isim maf'ul di sini yaitu ini dia. Zaidun matrubun ulamahu. Bermula si Zaid itu dipukulkan akan hambanya si Zaid. Bermula si Zaid itu dipukulkan akan hambanya si Zaid. Yang perlu kita di mana? Perlu kita di kalimat matrubun, di kata-kata matrubun ini. Matrubun maaf ini tulisannya kurang bagus karena susah pakai pensil ini. Matrubun ini kalimat isim maf'ul. Isim maf'ul ini merupakan amil lafzi yang kiasi. Tugasnya karena dia jatuh sebagai khabar, Zaidun ini tadi ke mubtada, matrubun jatuh sebagai khabar yang merupakan dia kalimat isim maf'ul. Isim maf'ul apabila dia jatuh sebagai khabar daripada mubtada, dia beramal seperti beramal fi'il yang maj'ul. Dia beramal seperti fi'il majhul. Apa amalnya? Yaitu merafa'kan naib
fa'il. Mana fa'ilnya? Yaitu kalimat gulamuhu. Nah, ini dia, ini ke naib fa'ilnya matrubun. Jadi boleh kita kiaskan kepada kalimat-kalimat isim maf'ul lainnya. Atas nama isim maf'ul dia jatuh sebagai khabar, dia boleh kita beramalkan seperti amal fi'il mudhari' yang majhul, itu merafakkan naib fa'il. Fa'ilnya di mana tadi? Di gulamu. Nanti kita irab sebagai isim dhamir. Nah, yang ke berapa sekarang? Keempat ya. Yang keempat, yang pertama tadi fi'il di atas itlaq ada 3, isim fa'il yang kedua, yang ketiga isim maf'ul, yang keempat dinamakan dengan sifat musyabbahah. Apa nih musyabbahah? Sifat musyabbahah yaitu kalimat yang diambil daripada sulasi mujarad, ataupun bisa juga kita katakan sifat musyabbahah ini sifat yang telah menetap pada sesuatu zat. Contoh di sini apa? Contoh di sini yaitu ja'ani, dia ja'ani rajulun hasanun wajhuhu. Telah datang akan aku oleh seorang laki-laki yang baguslah wajahnya laki-laki. Telah datang akan aku oleh seorang laki-laki hasanun, yang baguslah wajahnya laki-laki. Yang perlu kita di mananya? Yang perlu kita di lafaz hasanun. Hasanun merupakan kalimat isim sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah dia ada tugasnya merafakkan fa'il. Merafakkan fa'il. Fa'ilnya di mana? Di kalimat wajhu. Itu yang ke berapa? Keempat tadi ya. Tadi yang ketiga, yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi fi'il atas itlaq, yang kedua isim fa'il, ketiga isim maf'ul, keempat sifat musyabbahah, ya kan? 1 2 3 4. Yang kelima sekarang yaitu masdar. Yang kelima masdar. Mana contoh masdar? Masdar itu kalimat tasrif yang ketiga. Daraba ya daribu darban. Darban itu masdar. Masdar merupakan kalimat tasrif yang ketiga. Contoh masdar di sini yaitu ini dia contohnya. A'jabani darbun Zaidin Amran. A'jabani darbun Zaidin Amran. Telah mengheran akan aku oleh pukul si Zaid akan si Umar. Yang perlu kita di kalimat masdarnya. Mana masdar di sini? Masdar yaitu kalimat darbun. Daraba yadribu darban, karena dia ini jatuh sebagai fa'il daripada kalimat a'jaba. Nanti a'jaba ini fi'il fa'il. Nanti di ya damir mutakalim jatuh sebagai maf'ul, darbun sebagai fa'il, mendahulukan maf'ul daripada fa'il. Darbun ini kan masdar. Darbun merupakan kalimat masdar. Darbun masdar. Masdar dia ini apabila dimudafkan kepada fa'il dia menasabkan maf'ul, mudah masdar kepada fa'il menasabkan maf'ul. Ini kan masdar, darbun masdar. Dia ini masdar. Jadi kan kita artikan kayak mana? Telah mengheran akan aku oleh pukul si Zaid akan Sumar. Siapa pukul si Umar? Sumar ini siapa pukul si Umar? Umar ini
yang pukul si Zaid, yang pukul si Umar, yang pukul si Umar, yaitu si Zaid. Yang pukul si Umar yaitu si Zaid. Berarti si Zaid ini dia ini yaitu fa'il, pelakunya. Nah, ini pelakunya yang mukul si Umar. Maka mudaf masdar kepada fa'il, ini fa'il ini fa'il pelakunya si Zaid, mudaf masdar kepada si Zaidin. Nah, itu menasabkan maf'ul. Mana maf'ulnya tadi? Yaitu kalimat amran. Nah, ini dia. Paham kan? Insyaallah. Yang ke 6 ya, yang ke-6 tadi masdar yang ke-5. Sekarang kita masuki ke yang ke-6. Apa yang ke-6 teman-teman? Yang ke-6 yaitu kullu ismin udifa ila ismin akhar. Yang ke-6 yaitu setiap isim yang diidafahkan kepada isim yang lain. Nah, yang ke-6 setiap isim yang diidafah, isim yang diidafah kepada isim yang lain. Itu dia yang ke-6. Apa contohnya di sini teman-teman? Contoh yang ke-6 yaitu ini dia contoh yang ke-6. Hada gulamu Zaidin. Hada gulamu Zaidin. Bermula ini itu hamba, itu lamid, yaitu hamba si Zaid. Bermula ini itu hambanya si Zaid. Bermula ini itu hamba Zaid. Haza ini sebagai mubtada, ulamu sebagai mudaf dan dia jatuh kepada khabar juga, dan Zaidin ini mudaf ilaih. Jadi setiap kalimat isim yang diidafahkan kepada isim yang lain, berarti yang menjarkan ataupun yang mengkasrahkan kalimat si Zaid ini siapa yang mengkasrahkan kalimat si Zaid? Nah, siapa yang membuat kasrah kalimat Zaidin ini? Kalimat Zaidin yang membuat kasrah dia yaitu kalimat ulamu. Dengan sebab ulamu mudaf dimudafkan kepada mudaf ilaih Zaidin, maka kalimat Zaidin menjadi kasrah. Maka kalimat ulamu itu merupakan amil lafdi yang kiasi. Bisa kita kiaskan kepada kalimat-kalimat idafah yang lain aja. Berarti setiap kalimat yang idafah dimudafkan kepada kalimat yang lain, maka kalimat yang lain tersebut juga dia kedudukannya sebagai mudhaf ilaih dan dibaca jar ujungnya. Baik. Sekarang yang ke-7 teman-teman. Yang ke-7 semoga nanti kita bisa hafal ya masing-masing karena penting nih. Yang ke-7 yaitu ini dia, wastagna an idafah. Yang ke-7 ini dia, kullu ismin tamin wastagna an idafah. Yang ke-7 setiap isim yang sempurna yang terkaya ianya isim daripada idafah. Yang ke-7 yaitu isim yang sempurna yang terkaya daripada idafah. Yang ke-7 yang terakhir, yang ke-7 isim yang terkaya daripada idafah, isim yang terkaya ini yang tidak butuh idafah, yang tidak membutuhkan
membutuhkan kepada idafah. Di setiap isim yang tidak membutuhkan kepada idafah itu merupakan amil lafzi yang kiasi. Contohnya mana? Contohnya di sini. Paling bawah ya. Nah, paling bawah ini. Indi manwa. Bentar ya. Indi mawani. Indi mawani. Ada sambungannya. Indi ini ada sambungannya lagi. Lupa saya scan. Kita tulisan aja ya. Contohnya gini. Contoh yang ke ini ya. Yang kedua, yang terakhir. Contohnya indi manwani samnan. Indi manwani samnan. Ini mim ya. Indi manwani samnan. Contoh. Di sini ada sambungannya lagi. Cuman lupa kami scan ya lafadz matan kitabnya. Contohnya itu indi manwani samnin. Sebut di sisiku itu 2 manwanin. Sebut di sisiku itu 2 mangkok. Nisbah minyak sapi. Sebut di sisiku indi itu 2 mangkok nisbah minyak sapi. Jadi indi mawanin samnan, manwanin ini merupakan kalimat yang sudah terkaya daripada idafah. Manwanin ini dia tidak butuh lagi kepada idafah. Kenapa? Karena dia sudah sempurna kan kalimatnya. Sampai di sisiku itu 2 mangkok. 2 mangkok apa? Maka dia menasabkan kalimat sesudahnya, yaitu kalimat samnan yang jatuh sebagai tamyiz nanti. Itu sebagai tamyiz dengan sebab ada kalimat ini manwanin. Berarti kalimat manwanin itu merupakan amil lafzi yang kiasi. Boleh kita kiaskan kepada kalimat lainnya. Setiap kalimat yang sudah sempurna daripada idafah, dia tidak perlu idafah lagi, maka dia bisa menasabkan kalimat yang ada di depannya, yaitu sebagai tamyiz nisbah. Jadi segitu dulu perjumpaan kita. Kesimpulannya, amil lafzi yang kiasi ada 7. Amil lafzi kiasi ada 7 semuanya. Yang pertama tadi yaitu fi'il di atas itlaq. Yang kedua isim fa'il, yang ketiga isim maf'ul, yang keempat sifat musyabbahah, yang kelima masdar, yang keenam setiap isim yang didafahkan kepada isim yang lain, yang ketujuh setiap isim yang telah sempurna daripada idafah. Kiranya sekian, semoga bisa dipahami. Jangan lupa di subscribe, like, dan komentar jika ada pertanyaan. Semoga channel ini kita tetap istiqamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.